Berlatarkan di Mahador, Asia Tenggara, kita akan diperkenalkan dengan Agen Jo dari Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Ia adalah seorang operator bayangan yang menjalankan berbagai misi rahasia di luar negeri. Saat itu, ia sedang menjalankan sebuah operasi rahasia yang sangat penting. Agen Jo mengunjungi sebuah rumah bordil, entah mau ganti oli atau apa. 머니! 프린 씨 나예요. 옷 입어요. Kemudian wanita di dalam itu yang bernama Kim So-rin, dan seketika ia langsung melepas pakaiannya karena sudah terbiasa melayani tamu seperti itu. Namun, ketika Agen Jo mulai berbicara dan mengungkapkan identitas aslinya, wanita itu pun menghentikan tindakannya dan tidak jadi melepas bajunya. Setelah itu, Agen Jo mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam, lalu kembali memasang alat pendeteksi kepada So-rin untuk mencegahnya berbohong. 뵐 수 있죠? 군으로 파견됐었습니다. 글쎄, 주사까지 막 나대고. Nah guys, ternyata So-rin ini adalah seorang informan rahasia yang direkrut langsung oleh Agen Jo. Saat ini, Korea Selatan sedang menyelidiki jaringan narkoba lintas negara yang melibatkan Korea Utara. So-rin sendiri sebelumnya sudah memberikan beberapa informasi penting, tetapi Agen Jo masih perlu meninjau kembali kesaksiannya untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan tempat itu. Kemudian, So-rin dengan penuh kesedihan mulai menceritakan semuanya ke kamera. Awalnya, ia dikirim ke Rusia oleh Korea Utara untuk mendapatkan devisa. Di Korea Utara, mereka yang dikirim untuk mencari devisa harus meninggalkan keluarga mereka di negara asal. Karena itulah wanita itu harus berpisah dengan suami dan anak-anaknya, lalu pergi sendirian ke Vladivostok untuk menjalani pelatihan dan bekerja. 식당서 일을 하던 중에 을 내렸습니다. 배 태운다고 데리고 나가더니 데려가지 않겠습니까? 남편을 두고. Namun, suatu hari saat ia sedang bekerja di sebuah restoran, para pejabat dan Kementerian Keamanan Korea Utara tiba-tiba menggerebek tempat tersebut dan memerintahkannya untuk segera pulang. Tetapi pria-pria itu tidak membawanya ke pelabuhan Rajin untuk naik kapal pulang. Sebaliknya, mereka justru menyerahkannya kepada beberapa pria Rusia. Setelah melalui berbagai kejadian mengerikan, ia akhirnya dijual ke sebuah rumah bordil di Asia Tenggara, tempat di mana ia mengalami penghinaan dan penyiksaan tanpa henti. Atas permintaan atasannya, Agen Jo pun maju dan menekan So-rin untuk memastikan apa sebenarnya Bingdu itu. 같은 주사까지 막 나대고. 받을 수 있어. 빙도 언급됐습니다. 정확히 뭐죠? 얼음 마약을 빙두라고 부릅니다. So-rin secara langsung menginformasi bahwa itu adalah uyah laknat. Dengan begitu, petunjuk tentang perdagangan narkoba tersebut akhirnya sepenuhnya terkonfirmasi. Namun, perilaku Agen Jo yang tidak biasa justru membuat So-rin semakin ketakutan. Ia benar-benar sudah tidak sanggup lagi tinggal di neraka itu. Dengan air mata bercucuran, ia memohon kepada orang di balik kamera untuk membawanya pergi. Ia bersedia melakukan apa saja demi bisa keluar dari tempat itu. Namun suara mereka terlalu keras dan akhirnya menarik perhatian si manajer, atau kita panggil saja si Bupon. Ia segera datang dan menggedor pintu dengan kasar. Agen Jo dengan cepat bertanya kepada atasannya apakah mereka bisa mengirim bantuan terlebih dahulu, namun atasannya mengatakan bahwa anggaran belum disetujui. Jadi ya guys, operasi ini tuh sebenarnya tidak resmi. Ia menyuruh Agen Jo untuk mundur sendirian. 이제 보내주시면 안 됩니까? 일단 너부터 나와. 일단 너부터 나오라고. 진짜 우리 이거밖에 안 됩니까? Jelas sekali bahwa mereka sudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Mereka sama sekali tidak peduli apakah So-rin hidup atau mati. Kemudian, si Bupon membuka pintu dengan kunci dan berteriak kepada Agen Jo agar segera pergi. Mereka akan memberi pelajaran kepada So-rin yang dianggap tidak patuh. Saat berjalan pergi, Agen Jo terus menoleh ke belakang melihat So-rin ditekan ke lantai. Ia benar-benar tidak tega melihatnya. Dan tiba-tiba, 하지 말고 나와. 헤이. 하지 말라니까 그냥 나오라고. terlihat
Lihat ya guys, kalau agen Joe ini bukan agen sembarangan. Namun tak lama kemudian, suara perkelahian itu menarik lebih banyak preman berdatangan. Agen Joe secara naluriah langsung mengeluarkan pistolnya, tetapi atasannya segera mengingatkannya tepat waktu. Jika ia menembak tanpa izin di negara asing, konsekuensinya akan sangat buruk. 거기서 발포하면 진짜 수습 안 된다. 총 가져간 거 아니지? Agen Joe pun melumpuhkan para preman secepat mungkin, lalu membawa wanita itu kembali ke tempat aman sementara untuk dirawat. Sayangnya, meskipun agen Joe sudah berusaha sekuat tenaga, Sorin tetap meninggal karena overdosis narkoboy. 맥박 없습니다. 얼마 못 버틸 몸이었어. 서로 살려고 이용하는 거지. Atasannya dengan serius mengatakan kepada agen Joe bahwa dalam pekerjaan seperti ini tidak ada yang namanya kepercayaan. Semua orang hanya saling memanfaatkan untuk bisa bertahan hidup. Dan suatu hari nanti, agen Joe pasti akan terbiasa dengan semua hal seperti ini. Mendengar perkataan itu, agen Joe hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian, agen Joe dan timnya kembali ke Korea Selatan untuk melaporkan hasil pekerjaan mereka. Namun, atasannya memilih untuk menutup rapat kejadian tersebut, sehingga agen Joe pun tidak mendapat teguran dari direktur. Hasil analisis selanjutnya menemukan bahwa kasus di Asia Tenggara ternyata bisa dikaitkan dengan jaringan perdagangan narkoboy yang beroperasi di sebuah universitas dalam negeri. Dengan kata lain, Korea Selatan kini mencurigai bahwa Korea Utara telah menjual narkoboy kepada para remaja Korea Selatan dengan tujuan menghancurkan generasi muda mereka. Namun pada titik ini, agen Joe akhirnya angkat bicara. Ia menambahkan bahwa para gadis ini dibius lalu diperdagangkan melalui Rusia menuju Eropa, Asia Tenggara, bahkan hingga Afrika Selatan. Banyak dari para korban diberangkatkan dari Vladivostok. Bahkan beberapa kesaksian menunjukkan bahwa Departemen Keamanan Negara Korea Utara kemungkinan besar ikut terlibat. 공간 개입 가능성까지 보이고요. 러시아 팀한테 받은 블라디 마피아 조직. 야, 관계가 밀접해져서 Setelah membacanya, direktur mengatakan bahwa belakangan ini hubungan Rusia dan Korea Utara semakin dekat. Bahkan Amerika Serikat pun mulai merasa waspada terhadap kemungkinan aktivitas kriminal internasional yang semakin sulit dikendalikan di wilayah tersebut. Jika situasi ini dibiarkan, Korea Selatan tentu akan berada dalam ancaman yang jauh lebih besar. Karena itu, direktur segera memerintahkan agen Joe untuk berangkat ke Vladivostok sekali lagi guna menjalankan misi berikutnya. Первый раз? Только что пришел. Не устал? Tak lama kemudian, agen Joe muncul bersama seorang pria asing di sebuah restoran yang dikelola oleh Korea Utara di Vladivostok, tempat yang digunakan untuk memperoleh devisa. Gadis yang dikirim oleh manajer bernama Cha Sun-hwa, ia adalah karyawan yang menghasilkan devisa paling banyak di seluruh restoran tersebut. Agen Joe pun berpura-pura sebagai pengunjung yang baru pertama kali datang dan meminta rekomendasi menu spesial. Saat Cha mendengar aksennya, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ia berasal dari Korea Selatan. Agen Joe menjawab dengan tenang, "Apakah kamu akan menolak melayani orang Korea?" Jawaban cepat dari Cha membuat agen Joe cukup puas. Ia kemudian beralih menggunakan bahasa Korea dan diam-diam memberi instruksi kepada Cha. Ia mengatakan bahwa teman Rusia yang bersamanya menjalankan perusahaan farmasi. Jika malam ini ia melayani temannya dengan baik, maka ia akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Dan tentu saja, Cha juga akan memperoleh keuntungan yang tidak sedikit sebagai imbalannya. Cha langsung memahami maksud tersembunyi dari agen Joe. Saat Cha pergi ke kamar pria Rusia itu, seperti biasanya, ternyata agen Joe juga sudah berada di sana.
Menyadari situasi yang tidak biasa itu, Cha langsung berbalik dan berniat pergi. Namun, kata-kata agen Jo berhasil menghentikan langkahnya. Kemudian, agen Jo berjanji bahwa selama Cha mau bekerja sama dengannya, Korea Selatan pasti akan memberinya suaka dan kehidupan yang lebih aman. Dengan usaha tanpa henti dari agen Jo, akhirnya Cha berhasil direkrut menjadi informan rahasianya. 약속했던 얘기부터 하시지요. 블라디 지역에서 마피아 보스예요. 혹시 본 적 있어요? 이런 고물은 쳐다볼 수도 없습니다. 4 bulan kemudian, di perbatasan Cina, Rusia, dan Korea Utara, seseorang menyelundupkan 4 gadis Korea Utara yang telah ditipu melintasi perbatasan menuju Rusia. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang menjemput adalah orang Rusia, bukan orang Cina, keempat gadis itu langsung sadar bahwa mereka telah dijebak. Sayangnya, semuanya sudah terlambat untuk melarikan diri. 아이고, 힘차이들 살아라! 보스, 비두. Nah, pria yang membawa mereka, kita panggil saja Sodik, kemudian mengeluarkan sebungkus narkoboy jenis baru dan menyerahkannya kepada anggota geng. Detik berikutnya, salah satu gadis tiba-tiba mencoba melarikan diri. Pemimpin geng itu langsung mengangkat tangannya. Gadis malang itu pun langsung tertembak mati di atas salju tepat di tempat kejadian. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Konsul Jenderal Korea Utara tidak hanya terlibat dalam perdagangan perempuan, tetapi juga berkolusi dengan mafia Rusia untuk memperdagangkan narkoboy. Setelah itu, Sodik terlihat pulang ke kosannya sambil membawa seorang ublag. Ia berniat untuk indehoy, tetapi tiba-tiba... Ya, sebuah anak panah kecil melesat dan menghantam papan dartboard. Beberapa anak panah lainnya pun langsung menyusul. Penyerangnya ternyata sudah duduk diam di dalam kegelapan, seolah telah menunggu cukup lama. Pria ini bernama Park Gon, seorang agen keamanan negara Korea Utara. Tanpa banyak bicara, Park langsung membawa Sodik yang telah ditangkap menuju konsulat Korea Utara. 너 제보하러 와서 Pegawai konsulat segera dengan sopan menyalakan rokok untuk Park, namun sayangnya Park sama sekali tidak terpengaruh oleh perlakuan itu. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya datang ke Rusia hanya untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada pegawai konsulat tersebut. Melihat sikap Park yang seperti itu, secara alami Konsul Jenderal mulai merencanakan cara untuk menghadapi Park Gon demi menutupi semua kejahatannya. Ketika Park hendak memulai interogasi, Konsul Jenderal Huang langsung masuk ke dalam ruangan dan sengaja mengacaukan proses tersebut. Ia kemudian meletakkan setumpuk kertas di depan Sodik dan memerintahkannya untuk menulis seluruh kejahatan yang terjadi. Melihat ekspresi enggan dari Sodik, sudah jelas bahwa ini adalah sebuah isyarat agar ia menanggung semua kesalahan sendirian. Jika tidak, keluarganya yang berada di Korea Utara akan ikut menderita. 알아들었으면 대답을 하셔야 돼. 알았습니다. 조국에 있는 가족을 생각해서라도 감기 걸리겠어. Namun, agen Park bukanlah orang bodoh. Diam-diam, ia telah memasang alat penyadap di bawah meja. Kemudian, Huang juga mengajak Park ke sebuah restoran Korea Utara untuk makan malam. Namun, baru saja mereka duduk, Huang langsung masuk ke inti pembicaraan. Park dengan tenang menjelaskan bahwa belakangan ini banyak personel Korea Utara yang menghilang secara misterius di wilayah perbatasan. Ia datang hanya untuk menyelidiki kasus itu atas perintah atasannya. Namun, Huang sama sekali tidak mempercayainya. Ia lalu mulai membicarakan sebuah kejadian lama. Dulu, seorang pahlawan Korea Utara bernama Jong Seung pernah bertugas di Departemen Keamanan Negara tepat saat gelombang pembelot besar-besaran terjadi di cabang Berlin setelah wafatnya Kim
Jong-il. Saat itu, Jong-seung juga berniat membelot dari Korea Utara, namun nasib tragis menimpanya. Istrinya yang sedang hamil ditembak mati. Peristiwa itu membuat Jong-seung dipenuhi amarah dan bertekad untuk membalas dendam kepada Korea Utara. Sayangnya, pria itu menghilang tanpa jejak setelah tiba di Vladivostok. Dan orang yang membuatnya menghilang tentu saja adalah Hwang sendiri. 이 와중에 제 애를 결국 그 표정서기가 차가운 얼음바다 밑에 다른 부분이 있군요. Setelah menyelesaikan ceritanya, Hwang menatap Park dengan tajam, lalu berkata, para pengkhianat yang mengkhianati negara selalu mengaku bahwa mereka ditipu oleh agen Korea Selatan saat tertangkap. Kalimat itu jelas bukan sekedar cerita, melainkan peringatan halus yang ditunjukkan langsung kepada Park. Saat keduanya sedang saling menguji satu sama lain, Cha perlahan berjalan mendekat sambil mendorong troli makanan. Park langsung membeku saat melihatnya. Hwang pun segera menyadari bahwa Park dan pelayan itu kemungkinan adalah kenalan lama. Dengan sengaja, ia mengatakan bahwa Cha adalah pelayan paling mampu di restoran tersebut. Mendapatkan hati Cha bukanlah hal yang mudah. Park tidak mengatakan apapun, ia hanya memilih diam, berusaha menyembunyikan perasaannya. Tak lama kemudian, acara hiburan restoran pun dimulai. Cha naik ke atas panggung dan mulai menyanyikan lagu cinta. Namun, semakin lama Park mendengarkannya dari antara para penonton, semakin dalam pula rasa sedih yang ia rasakan. Tiba-tiba, Park menerima panggilan telepon darurat. Ia pun segera kembali ke konsulat bersama Konsul Jenderal Hwang. Namun, yang menunggunya hanyalah tubuh Sodik yang sudah tak bernyawa beserta sebuah pengakuan tertulis. Jelas sekali bahwa Sodik telah dibungkam. Tetapi pihak konsulat justru mengklaim bahwa ia melakukan bunuh diri. Begitu Hwang pergi, Park langsung menuju meja interogasi, namun alat penyadap yang sebelumnya ia pasangkan sudah tidak ada. Tak lama kemudian, seorang pegawai konsulat menyerahkan alat tersebut sambil mengklaim bahwa Sodik telah merusaknya. Park sama sekali tidak percaya dengan alasan itu, tetapi ia memilih untuk tidak mendebatkannya dan langsung berjalan keluar dari konsulat. 저 반동이 난리 일으키는 동이 꼴이 되었습니다. 여기 정리하는 동안 관광이라도 하시디요. Baru setelah kembali ke kamar hotelnya, Park akhirnya memiliki kesempatan untuk meluapkan seluruh amarahnya. Kemudian, Park menyalakan komputernya dan menulis sebuah laporan pemantauan terhadap konsul jenderal dengan cara memasukkan semua kecurigaan yang ia miliki. Pada saat yang sama, Cha datang untuk layanan kamar lagi. Manajer restoran mengantarnya ke hotel seperti biasa, dan sebelum ia turun, manajer itu secara khusus memperingatkan, selesaikan dengan cepat dan jangan buang waktu seperti terakhir kali. Namun, sebenarnya Cha datang untuk menemui agen Jo. Meski begitu, mereka tetap harus berpura-pura agar tidak menimbulkan kecurigaan. 춥죠? 신호 정상 진행하십시오. 어머님 약 떨어질 때 됐죠? 어머니 암 수술 있도록 승인 받았어요. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa kotak obat untuk ibu Cha. Selama ini, diam-diam, ia terus menyediakan obat untuk wanita tua itu. Agen Jo juga berjanji akan membawa ibunya ke Seoul untuk menjalani operasi. Namun hari itu, secara tidak biasa, Cha bertanya kapan ia bisa meninggalkan Rusia. Begitu ia mengatakan hal tersebut, petugas yang memantau Cha langsung menyadari bahwa detak jantungnya meningkat tajam. Jelas sekali bahwa ia sedang sangat gugup. Cha sempat menggelengkan kepala, lalu segera menjelaskan alasannya. Hari ini, seseorang yang sangat mengenalnya datang ke restoran bersama konsul jenderal. Namun Cha tidak ingin membahas masa lalunya lebih jauh, sehingga ia cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Ia kemudian mengeluarkan jenis narkoba baru dari perlengkapan pribadinya. Ternyata, setiap kali tamu menginginkan layanan tambahan, manajer akan memberikan barang itu kepada mereka dan menyuruh staf untuk diam-diam mencampurkannya ke dalam gelas anggur tamu. Setelah tamu menjadi kecanduan, barulah mereka mulai membuat kesepakatan. Agen Jo langsung mengujinya dengan alat pendeteksi dan tingkat kemurniannya ternyata mencapai 99%. Setelah itu, agen Jo menunjukkan foto pemimpin geng Rusia untuk diidentifikasi. Namun Cha mengatakan bahwa ia belum pernah melihat pria itu sebelumnya.
Kemudian agen Jo bertanya tentang kasus orang hilang. Cha pun mengatakan yang sebenarnya beberapa rekan kerjanya di restoran pernah mendapat masalah dan dibawa pergi oleh Kementerian Keamanan. Sepertinya mereka dideportasi kembali ke Korea Utara, tetapi keluarga mereka sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Cha bahkan mengenal salah satu dari mereka, namanya adalah Kim So-rin. Saat mendengar nama itu, agen Jo langsung membeku. Dengan begitu, semuanya akhirnya menjadi masuk akal. Konsulat itu pasti terlibat dalam perdagangan perempuan dan narkoboy. Begitu pukul 7 tiba, mereka pun berpura-pura telah menyelesaikan urusan mereka. Sebelum pergi, agen Jo memberikan sepasang sarung tangan kepada Cha. 조금 있으면 생일이잖아요. 우리는 우리끼리도 서로 잘 모르지 않니? 근데 최선아한테는 너무 다정하시니까. 자기 가족도 안 만들고. 거짓말 반응 훈련이라도 받았다는 거야? Setelah itu, manajer mengantarkan Cha kembali ke asrama karyawan. Pada saat berikutnya, Park muncul di hadapan mereka. Manajer itu pun segera menyingkir, memberi ruang bagi mereka berdua untuk berbicara. Menghadapi kata-kata penuh perhatian dari Park, Cha justru bersikap agak dingin. Dan ternyata keduanya pernah bertunangan. Namun, suatu hari, Cha secara sepihak mengumumkan perpisahan mereka, lalu menghilang tanpa jejak. Park telah lama mencarinya, dan sama sekali tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu kembali dengannya di Rusia. 오래 찾았어. Adegan saat Park bertemu Cha secara diam-diam ternyata telah direkam oleh bawahan Konsul Jenderal Hwang. Setelah menerima video tersebut, Hwang segera memberikan perintah. Menurutnya, Cha sudah berhubungan dengan banyak pria, tidak mungkin semuanya bersih. Mereka pasti akan menemukan setidaknya satu pembangkang. Dan jika itu terjadi, Park tidak akan punya pilihan selain tunduk kepada mereka. Tak lama kemudian, orang-orang Konsul Jenderal datang ke hotel untuk melakukan penyelidikan. Namun mereka hanya melewati agen Jo dan bawahannya. Meski begitu, agen Jo tidak terlalu khawatir. Ia menenangkan bawahannya dengan mengatakan bahwa konsulat Korea Utara memang sering memantau para pekerja luar negeri, jadi mungkin itu bukan masalah besar. Kemudian, keduanya mulai menyelidiki pria yang disebutkan sebelumnya. Namun, setelah memeriksa rekaman pengawas, mereka sama sekali tidak menemukan informasi apapun tentang pria itu di dalam database. Tak lama kemudian, mereka menemukan rekaman pertemuan pribadi antara Cha dan Park. Keduanya terlihat seperti sepasang kekasih, tetapi jika melihat fakta bahwa Park ditinggalkan di luar dalam kondisi dingin, kemungkinan besar mereka adalah mantan kekasih. Jelas sekali, Park adalah seseorang yang memiliki pelatihan profesional. Pada detik berikutnya, bawahan agen Jo menemukan sesuatu yang baru. Rekaman itu menunjukkan seseorang yang diam-diam merekam Park dan Cha, dan orang itu adalah staf konsulat. Mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya di hotel. Setelah menggabungkan semua petunjuk, sebuah kesimpulan mengerikan pun muncul. Cha kemungkinan besar sudah tertangkap. Agen Jo segera mengambil keputusan tanpa ragu. Ia harus menyelamatkan Cha sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Namun bawahannya menyuruhnya untuk tetap tenang. Jika mereka bertindak gegabah, maka semuanya bisa berada dalam bahaya. Sayangnya, keputusan agen Jo sudah bulat. Kegagalannya menyelamatkan Kim So-rin selalu menjadi beban besar di dalam hatinya. Ia tidak bisa membiarkan tragedi yang sama kembali terjadi kepada Cha. 뭔가 흔들리고 있는 거지. 안전 때문이라면 우리가 책임지고 보장하니까 안전을 어떻게 보장한단 말입니까? 더 위험해지기 전에 빼내자. 다가 서로 위험해져요. 너도 넉 달 넘게 같이 지켜봤잖아. 김수리 씨 때문에 이래요? Di sisi lain, Konsul Jenderal terus memantau setiap pergerakan Park melalui kamera kecil yang dipasang oleh anak buahnya. Dari sana, ia segera melihat laporan yang tampil di layar komputer Park. Ternyata Park memang datang untuk memata-matai dirinya. Dan dari situ pula, ia akhirnya menemukan rahasia Cha. Maka pada malam hari, beberapa pria berpakaian hitam diam-diam menyelinap masuk ke kamar Park. Namun Park bereaksi sangat cepat dan dengan mudah melumpuhkan mereka semua. 진정하시고. Pria itu mengatakan agar Park tidak panik karena ia hanya menjalankan perintah Konsul Jenderal untuk membawanya kembali ke konsulat. Kemudian, Konsul Jenderal memutar rekaman pengawasan lainnya.
Selama beberapa bulan terakhir, seorang pengusaha farmasi Rusia selalu memanggil Cha ke kamar yang sama setiap minggu. Namun setiap kali itu terjadi, selalu ada dua orang yang masuk ke kamar sebelah. Dan yang paling penting, kedua kamar tersebut ternyata saling terhubung. Dengan bukti itu, Konsul Jenderal Huang segera memerintahkan penggeledahan asrama karyawan. 지금부터 잘 보라. 저기 이어져 있어. 저건 또 석 달 전인데 남조선에 보습됐어. Di sisi lain, agen Joe yang sedang memantau konsulat melihat banyak mobil bergerak menuju asrama restoran. Ia langsung melaju ke sana dengan mobil sambil menelpon bawahannya untuk mengawasi area mencurigakan lainnya dan segera melapor jika terjadi sesuatu. Namun saat itu, Park sudah lebih dulu tiba di asrama bersama anak buahnya. Mereka mengacak-acak seluruh asrama sambil melakukan penggeledahan besar-besaran. 내가 뭘 했는지. Park kemudian mendekat dan berbisik pelan kepada Cha, menanyakan apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Namun Cha hanya menunduk dan tidak mengatakan apapun. Park lalu mengeluarkan foto dua orang berkacamata hitam. Melihat tatapan Cha yang terus menghindar, Park langsung memahami semuanya. Ia kemudian berkata pelan kepada Cha bahwa saat nanti diinterogasi, ia harus mengatakan bahwa orang Korea Selatan itulah yang lebih dulu mendekatinya. Dan bahwa hubungannya dengan mereka hanyalah untuk membantu Park mengumpulkan informasi. Pada titik itu, Cha pun dibawa kembali ke konsulat untuk diinterogasi langsung oleh Huang. 산하동무가 익히 열심히 살아오셨구나. Barulah saat itu Park mengetahui alasan sebenarnya mengapa Cha dulu memutuskan hubungan dengannya. Saat itu, ibu Cha didiagnosis menderita kanker. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan, ayahnya nekat melakukan penyelundupan dan akhirnya ditangkap. Karena itulah Cha tidak punya pilihan selain menanggung seluruh beban keluarga dan pergi ke Rusia demi mencari devisa. Tak lama kemudian, Cha diminta menulis seluruh kisah hidupnya sejak kecil hingga semua aktivitasnya baru-baru ini untuk pertama kalinya. 또 틀림없고 여기 틀릴 수 있어? 저 다녀온 횟수도 다 틀리. 청룡사정지. Namun pada detik berikutnya, Huang mengambil kertas itu dan menyuruhnya menulis ulang semuanya dari awal sampai akhir. Jika Cha benar-benar tidak berbohong, maka kedua pernyataan itu seharusnya akan sama persis. Saat Cha masih sibuk menulis pernyataannya, agen Joe telah tiba di dekat konsulat. Ia segera memasang alat pemantau untuk mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam. Saat itu, Cha bahkan diminta menulis untuk ketiga kalinya. Karena kedua pernyataan sebelumnya tidak cocok, setelah berkali-kali dipaksa mengulang, Cha akhirnya kelelahan akibat penyiksaan mental dan fisik. Dengan tubuh lemah, ia memohon kepada Konsul Jenderal Huang untuk diberi air. Namun, Huang justru menyuruh Park untuk melakukan penyiksaan air. Dengan terpaksa, Park pun melakukan penyiksaan itu. 들숨에 참고. 애틋해 두 사람. Namun, setelah semuanya selesai, Park segera menemui konsul jenderal dan mengaku bahwa dana subversi yang diterima Cha dari pihak Korea Selatan seharusnya diserahkan ke Pyongyang sebagai dana loyalitas melalui dirinya. Ia belum melaporkannya karena itu merupakan operasi rahasia. Jadi, menurutnya tidak perlu mengirim Cha kembali ke Korea Utara untuk saat ini. Namun, konsul jenderal Huang langsung membalas bahwa tidak mungkin ada operasi rahasia yang tidak ia ketahui. Jelas sekali, ia sudah bertekad untuk tetap mengirim Cha kembali. 평생 들어본 적이 없어. 영어로 가드리도 거짓짓을 했다고 하고 공작원들 찾아내서 당신 구해내겠어. Park hanya bisa mengatakan kepada Cha agar tetap berpegang pada ceritanya saat nanti dibawa keluar. Dan ia berjanji ia pasti akan menemukan agen Korea Selatan itu agar Cha bisa tetap hidup. Setelah konsul jenderal pergi membawa Cha, agen Joe yang sudah menunggu di dekat situ langsung mengikuti dari belakang.
Pada saat yang sama, Park juga bergegas melakukan penyelidikannya sendiri. Ia menemukan petunjuk bahwa seorang agen Korea Selatan kemungkinan besar bersembunyi di sebuah bangunan tempat tinggal. Tanpa membuang waktu, ia pun segera melaju ke sana sendirian. Tanpa sepengetahuannya, wanita yang ia cintai ternyata tidak dikirim ke pelabuhan, melainkan justru diserahkan kepada geng Rusia. Agen Jo yang mengikuti dari belakang bahkan sempat memotret transaksi antara kedua pihak tersebut. Setelah memastikan bahwa barang dalam kondisi baik, geng itu langsung mengambil Cha ke dalam kendali mereka, lalu kedua pihak pun segera berpisah. Agen Jo sempat ragu sejenak, namun pada akhirnya ia memilih untuk tetap mengikuti geng Rusia. Di sisi lain, bawahan agen Jo justru mengalami masalah besar. Park yang berhasil melacak mereka akhirnya sampai ke lokasi tersebut. Bawahan itu mendengar suara mencurigakan, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu mencoba melarikan diri. Namun baru saja ia keluar ruangan, saat wanita itu hampir terjatuh dari tangga, Park langsung menarik rambutnya. Namun keduanya justru ikut digerusak dari tangga. Pada akhirnya, Park berhasil melumpuhkannya. Ia kemudian menggunakan ponsel wanita itu untuk mengirim foto kepada agen Jo, lalu menyuruhnya segera melapor kembali. Saat itu, agen Jo telah mengikuti geng tersebut hingga ke markas mereka. Begitu mengetahui siapa yang ada di ujung telepon, agen Jo pun menjelaskan semuanya. 놈들한테 선아 씨를 넘기는 증거 자료가 있어. 이분에 하나씩 부러진다는 것만 알아들어. 당신이랑 같이 있는 친구한테 확인해봐. Setelah itu, ia mengirim semua foto hasil pengintaian tadi. Park terkejut saat melihat isi gambar-gambar tersebut. Tanpa pikir panjang, ia segera menyalakan mobilnya dan melaju ke lokasi itu. 경매장 쪽으로 가고 있습니다. Namun, bawahan konsul jenderal yang sejak awal sudah mengawasinya langsung mengikuti dari belakang. Ia segera memberitahu konsul jenderal Huang bahwa Park sedang menuju lokasi pelelangan. Mendengar itu, konsul jenderal pun marah besar dan langsung memerintahkan sopirnya untuk segera berbalik. Ia juga tanpa ragu langsung menghubungi pemimpin geng Rusia. Tanpa mereka sadari, sebenarnya seseorang sudah lebih dulu menyusup ke tempat pelelangan itu. Dan orang itu tidak lain adalah agen Jo. Menghadapi begitu banyak anggota geng, agen Jo sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia dengan cepat menghafal posisi semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Tak lama kemudian, baik pemimpin geng maupun konsul jenderal mendengar suara tembakan. Mereka mengira Park telah datang secepat itu tanpa menyadari bahwa sebenarnya agen Korea Selatan-lah yang sudah lebih dulu menyusup ke sana. Agen Jo pun dengan cepat menjatuhkan sekelompok anggota geng. Что происходит? Pada saat yang sama, Park langsung menerobos ke arah penjaga, lalu melaju menembus pos pemeriksaan dan masuk ke dalam kompleks. Dan pada akhirnya, Park berhasil membalikkan mobil pria itu. Setelah itu, Park dengan cepat menyerbu gedung dan langsung terlibat baku tembak dengan para musuh.
Di saat yang sama, Agen Jo juga sedang bertarung dengan sengit di dalam. Keduanya terus bergerak semakin dalam hingga akhirnya bertemu di aula pelelangan. 선을 왜 이렇게까지 찾냐고. 구하려 만나고 너 목적이 뭐야? 내 휴민트니까. Meskipun negara mereka berasal dari dua kubu yang memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan, pada saat itu mereka masih bisa bekerja sama untuk sementara. Tak lama kemudian, pemimpin geng datang bersama anak buahnya. Karena lemari-lemari di tempat itu terbuat dari kaca anti peluru, Park dan Agen Jo memanfaatkannya sebagai perlindungan untuk melawan musuh. Meskipun pemimpin geng itu cukup sulit dikalahkan, mereka tetap berhasil membunuhnya melalui kerjasama yang sangat solid. Setelah itu, mereka membawa para gadis yang berhasil diselamatkan keluar dari gedung. Namun begitu mereka melangkah keluar, Park langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera berteriak agar semua orang berlindung. Beberapa gadis yang bergerak lebih lambat langsung tertembak dan jatuh ke tanah sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Konsul Jenderal sengaja menggunakan mereka sebagai umpan untuk menahan yang lain dan mancing Park keluar. Di saat yang sangat genting, bawahan Agen Jo datang tepat waktu untuk membantu. Namun selama baku tembak itu, Park dan Agen Jo berhasil membunuh dua bawahan konsul jenderal. Tetapi Park mengalami luka yang sangat serius. Ia sadar bahwa dirinya mungkin tidak akan selamat lagi. Untuk menyelamatkan yang lain, Park akhirnya memutuskan mengambil resiko terakhir. Ia terlebih dahulu melepaskan tembakan satu persatu untuk menarik perhatian konsul jenderal. Lalu dengan sengaja, ia menembak dan memecahkan kaca mobil di dekat sana. Agen Jo dengan cepat memahami rencananya dan langsung bergerak mengikuti. Ketika konsul jenderal mendekat sambil mengikuti suara tersebut, ia mendapati kursi belakang mobil itu sudah kosong. Dan tiba-tiba... Pada akhirnya, hanya Agen Jo yang mengalami luka paling ringan. Dengan tubuh penuh luka, ia perlahan menyeret dirinya menuju Park untuk mendengar kata-kata terakhir dari agen musuh tersebut. Park pun mengucapkan beberapa kalimat dengan sisa tenaga yang ia miliki. Kemudian, Cha yang sudah patah hati datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang pernah ia cintai.
Beberapa waktu kemudian, Agen Jo kembali ke negaranya untuk menyerahkan laporan terakhir. Organisasi Rusia tersebut ternyata mendapatkan keuntungan besar dengan memperdagangkan para korban dan menjalankan perdagangan manusia tahap kedua. Mereka menyediakan konten anu-anuan melalui situs ilegal, memaksa para wanita menjadi pekerja seks, serta memperdagangkan narkoboy melalui para korban perempuan tersebut. Dari bisnis kotor itu, mereka menghasilkan lebih dari $1 juta setiap bulannya. Namun, bagi para petinggi, semua itu bukanlah hal yang paling penting. Mereka hanya peduli bahwa Agen Jo masih belum menemukan apa yang benar-benar mereka inginkan, yaitu sumber utama narkoboy dan jalur distribusinya. 정작 우리가 원하는 본인이 얘기할 수 있는 문제는 아닌 것 같고. 최선화란 사람한테는 최선화를 일본으로 빼내. 최선화가 왜 그런 결정을 했냐는 거야. Setelah memberikan kesaksiannya di kedutaan, Cha meminta izin untuk pergi ke suatu tempat dan memulai hidup yang baru. Sebelumnya, pihak Korea Selatan sebenarnya telah menggunakan perantara untuk mencoba membawa ibunya keluar. Namun kabar buruk datang, ibunya meninggal karena serangan jantung di tengah perjalanan. Karena itulah Cha membuat permintaan tersebut. Pada akhirnya, ia dikirim ke Jepang. Setelah pertemuan itu, bawahan Agen Jo tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, apa sebenarnya yang dikatakan Park kepadamu sebelum ia meninggal? Apakah ia menyuruhmu membawa Cha pergi? Agen Jo terdiam sejenak, lalu ia menjawab, tidak. Ia mengatakan bahwa Park sebenarnya bertanya apakah masih ada cara untuk menyelamatkan hidupnya. Ia berkata bahwa dirinya belum ingin mati. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Nah, Movie Lovers, dari film ini kita bisa melihat bahwa di dunia intelijen tidak ada yang benar-benar hitam atau putih. Semua orang punya alasan, luka, dan pilihan sulit yang harus mereka hadapi. Agen Jo mengajarkan kita bahwa rasa kemanusiaan kadang jauh lebih penting daripada sekedar menjalankan perintah. Sementara Park menunjukkan bahwa bahkan seseorang yang berada di sisi berlawanan pun tetap memiliki hati, cinta, dan penyesalan. Dan Cha menjadi bukti bahwa kadang seseorang terjebak bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan yang memaksanya bertahan hidup. Pesan moral dari film ini, jangan pernah menilai seseorang hanya dari posisi atau masa lalunya, karena setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Kekuasaan, uang, kepentingan politik seringkali menghancurkan banyak kehidupan. Tetapi kemanusiaan selalu menjadi hal terakhir yang paling berharga. Kalau kalian suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di cerita film berikutnya.